kita ingin istighatsah kubra untuk kemerdekaan Palestina, untuk kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa, sekaligus untuk keselamatan NKRI, saudara. Agar supaya apa? Agar supaya pemilu yang akan datang digelar dengan jujur dan adil. Betul? Setuju? Kalau mau pemilu itu damai, saudara, jangan curang. Titik, itu kuncinya. Stop kecurangan, gelar pemilu yang jujur dan adil, nggak bakal ada keributan, saudara. Nah, jadi kalau jangan cuma teriak pemilu damai, bagaimana mau damai kalau ente curang? Stop kecurangan, gelar pemilu yang jujur dan adil. Kita terima apapun hasilnya, saudara. Kita dukung nanti presiden yang memenangkan pemilu yang jujur dan adil. Betul? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Beberapa waktu ke depan rakyat Indonesia, umumnya khususnya umat Islam yang jumlahnya mayoritas, akan memasuki hari-hari pemilu, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Bagi seorang muslim, pemilihan ini adalah bagian daripada syariat, bagian daripada tanggung jawab moral kita akan masa depan Indonesia, khususnya untuk kemajuan dan kebaikan rakyat Indonesia. Dan disinilah pentingnya ulama hadir untuk mengingatkan umat dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. Dan ini adalah bagian daripada tugas para ulama yang mewarisi tugasnya para nabi dan para rasul. Nah, berkaitan dengan pemilu yang akan datang ini, seruan Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala adalah untuk mengingatkan umat Islam, khususnya penguasa, ya, untuk mewaspadai cara-cara curang di dalam pemilu kita tahun ini. Kita bersepakat dari dulu pemilu kita harus berjalan jujur dan adil dan transparan. Ya, tidak ada kecurangan-kecurangan, intrik-intrik, ya apapun lah bentuknya, ya kita lakukan semata-mata demi kebaikan bangsa dan negara kita ke depan, untuk kebaikan rakyat Indonesia khususnya. Nah, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, berkaitan dengan masalah kecurangan, ya, jadi Allah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu, ya, di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 4, ya, berkaitan dengan perkara-perkara kecurangan. Jadi apapun yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran itu artinya perkara yang besar, perkara penting yang tidak bisa dianggap kecil dan dosanya besar sekali. Jadi kita berharap ini menjadi perhatian bagi umat Islam dan tidak menganggapnya suatu perkara yang enteng, ya, apalagi bermudah-mudahan. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 4, ya, Allah berfirman yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, jadi ini ayat-ayat yang mengingatkan kita akan bahaya kecurangan serta azab yang Allah akan timpakan pada orang-orang yang curang. Jadi kalau kita beriman, pastinya kita takut dengan ancaman Allah SWT, kecuali kita nggak beriman, ya. Nah, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah kecurangan ini, ya, diingatkan, diwaspadai, dihati-hatikan tentang bahaya kecurangan. Yang pertama adalah hadis pelaku curang tidak akan masuk golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja menipu, berbuat curang, maka dia bukan dari golongan umatku.
Hadis riwayat Muslim. Yang kedua tentang hadis pemimpin yang melakukan kecurangan. Nah, ini buat para pemimpin. Ya, jangan sampai jadi penyesalan kalau sudah mati masuk kubur, jadi penyesalan karena waktu hidupnya selalu berbuat curang. Barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi buat para pemimpin yang hari ini memiliki kekuasaan, yang merasa memiliki kekuatan, ya, ingat ada kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dari kita, itu kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala pada kita, jangan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mencoba-coba menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala pasti ada balasannya, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Apalagi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, 270 juta kaum rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin. Ya, kalau kita berlaku curang maka akan berdampak kepada mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang ketiga, ya, hadis tentang menerima dan memberi suap. Ya, Islam melarang umatnya untuk berbuat curang dengan cara menerima, ya, dan memberi suap. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir, hadis berkaitan dengan mengambil yang bukan hak kita atau mengambil hak orang lain. Barang siapa dari kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami meskipun sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk gulul atau pencurian yang pada hari kiamat akan ia bawa. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau yang kecil saja hukumannya sudah sebesar itu, apalagi yang kecurangan yang sifatnya besar, dan itu juga dampaknya besar bagi rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Nah, semoga nasihat dari Allah dan Rasulnya ini ya bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi ibrah, yang menjadi hikmah buat kita agar kita selalu berhati-hati. Ya, jangan merasa kita sekali lagi merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat IDN Project official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita memasuki hari-hari menjelang pemilu ini dengan pikiran dan hati yang tidak saja tenang, tapi juga bersih dari intrik-intrik atau dari sifat-sifat yang tidak baik, yang itu justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ridha Allah turun tidak saja kepada rakyat Indonesia, tapi juga kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita hari ini. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang memiliki amanah dan tanggung jawab moral, ya, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk terus mengawasi jalannya proses pemilu ini, jangan sampai ada kecurangan dalam bentuk apapun, ya, sehingga kita bisa meraih yang namanya pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur dan adil, serta pemilu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah, yang profesional, yang berintegritas, yang memikirkan nasib rakyat kita ke depannya. Dan kawal terus pemilu, bisa berupa bentuk foto atau video, ya, bisa di-save di handphone kita, ya, sehingga kita semua ikut mengawasi sampai hasil penghitungan akhir, ya, kita bisa dapat penghitungan yang adil, yang amanah, yang transparan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.